warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisia Muncilidawati dengan NIM 9321039818. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Di dalam sumber hukum Islam, saya akan menjelaskan 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikirannya yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara penetapan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumannya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Kemudian rukun qiyas. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas, maka ada baiknya mengetahui rukun qiyas. Rukun qiyas yang ke-1 yaitu dalil, yang kedua yaitu masalah yang akan diqiyaskan, yang ketiga yaitu hukum yang terdapat pada dalil, yang keempat yaitu kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan. Yang kelima yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan. Terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, disebut masalah mustakbaroh. Dan apabila suatu masalah menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut maslahah mulghoh atau batal. Sementara maslahah mursalah bersifat netral, dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung. Yang keenam yaitu istihsan. Istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum atau dalil yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Yang ketujuh yaitu istishab. Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Macam-macam istishab. Ada 3, yaitu yang 1, kelangsungan status hukum, kebolehan umum, kedua, kelangsungan kebebasan asli, dan ketiga, kelangsungan hukum sudah ada. Yang ke-8 yaitu sadud zari'ah atau tindakan preventif. Tindakan preventif adalah melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya diperbolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat. Yang ke-9 yaitu urf. Urf adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas, syariah, atau ijma'. Syarat urf ada 2. 1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nas atau ijma'. 2. Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Kemudian, prinsip urf ada 2. 1. Adat menjadi sumber penetapan hukum. 2. Praktik masyarakat adalah hujah yang wajib diamalkan. Yang ke-10 yaitu haul sahabat Nabi SAW. Pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya,
yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, atau dalam ijma'. Yang ke-11 yaitu hukum agama samawi terdahulu. Hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.